Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang menjadi hasil kelompok kami, yaitu dengan topik modul 11A5 kekuatan sosiokultural dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kelompok kami Bapak Ibu adalah kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota. Saya sendiri Teti Evalina Sumbayak dan ada Bapak Jekri Oktoriando Saragi dan ada juga Ibu Deska Sinaga. Kami akan mencoba memaparkan apa yang kami pahami tentang kekuatan konteks sosiokultural. Namun Bapak Ibu guru hebat, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu bahwasannya peserta mampu kita bisa menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, konteks sosiokultural kita harus pahami bahwasannya sosiokultural merupakan gagasan ataupun kebiasaan ataupun keterampilan ataupun seni dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu. Dalam hal ini secara garis besar, secara umum kami akan coba memberikan gambaran singkat tentang sosiokultural yang kami pahami menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu adalah integrasi budaya persatuan dalam keberagaman. Kekuatan konteks sosiokultural sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal ini dapat diwujudkan dengan semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang merayakan keberagaman warisan budaya, negara, dan mendorong persatuan dan toleransi. Pemahaman yang berikutnya Bapak Ibu adalah pendidikan budaya, pembelajaran seumur hidup, yang mana sebuah konsep yang menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat dalam membentuk individu yang aktif dan terlibat dalam komunitasnya. Sama halnya yang kita lakukan sekarang Bapak Ibu. Dalam kegiatan kita menekankan bahwasannya pentingnya pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Pemahaman yang ketiga Bapak Ibu adalah pemberdayaan masyarakat aksi kolektif. Dalam hal ini gotong royong adalah praktik tradisional dan kerjasama yang masih banyak dilakukan di Indonesia saat ini dan merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang kuat dan berdaya. Bapak Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa kekuatan sosiokultural bisa menjadi landasan penting dalam mencapai kesuksesan di berbagai bidang. Kekuatan sosial dalam sebuah masyarakat bisa menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mencapai kemajuan yang diinginkan. Dalam hal ini Bapak Ibu, kami akan mencoba mengupas konsep kekuatan sosiokultural di Simalungun secara umum dan sesuai dengan pembahasan kami dalam kelompok 3. Yang pertama yaitu apa yang menjadi kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita lihat dalam gambar tadi Bapak Ibu, bahwasannya ada gambar orang yang bergotong royong atau bahasa pendeknya kami sebut dengan bahasa Marharon Bolen.
Marharon Bolon adalah sebuah wujud kearifan lokal penduduk Simalungun. Marharon Bolon merupakan kegiatan gotong royong dan saling bekerja sama dalam masyarakat Simalungun. Marharon Bolon diambil dari bahasa Batak Simalungun dari kata marharoan, yang berarti bekerja. Kata bolon adalah besar. Jika diartikan keduanya, marharoan bolon yang berarti bekerja sama atau gotong royong. Pesan yang ingin disampaikan dalam karya ini adalah sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang tetaplah mempertahankan rasa saling membantu dan bekerja sama. Yang kedua Bapak Ibu yang kami temukan setelah marharoan bolon adalah keberagaman budaya dan apresiasi seni dari marharoan bolon. Kalau yang pertama, marharoan bolon kami ibaratkan dengan bekerja sama atau gotong royong, tetapi dalam konteks ini kami ibaratkan marharoan bolon dihubungkan dengan yang namanya seni ataupun tari. Yang mana hal itu terinspirasi dari pesta Rondang Bintang, yaitu pesta adat masyarakat Simalungun. Setelah musim panen untuk mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan panen raya dengan menggunakan berbagai tata cara ritual sebelum pesta dimulai. Pesta Rondang Bintang juga memiliki nilai kerjasama dan saling gotong royong. Sama seperti halnya makna yang terkandung dalam motif gerak mengunje, mengodak, dan nahe ataupun kaki yang digerakkan menyilangkan tangan dan kaki. Silang memiliki makna persatuan, kerjasama, dan saling gotong royong. Berdasarkan makna tersebut, masyarakat Simalungun memegang teguh prinsip Marsialop Ari. Artinya saling memberi waktu, membantu di ladang lain. Begitu pula sebaliknya, sehingga makna ini diangkat menjadi sebuah pertunjukan karya tari yang berpihak pada tradisi Batak Simalungun. Dalam hal ini ada yang namanya kerjasama, ada yang namanya gotong royong, saling membantu satu sama yang lain. Yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Hal ini kami sepakati yang pertama Bapak Ibu adalah sambut siswa. Sambut siswa berarti ada tegur sapa, ada saling menegur, ada saling menyapa. Pendidikan mampu memberikan teladan tentang kedisiplinan. Hal ini sesuai dengan keteladanan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Song Tulodo. Kegiatan ini juga menerapkan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Sehingga anak mempunyai budi pekerti yang luhur, selain itu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Hal ini kita terapkan di sekolah yang kita lakukan setiap harinya. Dan tentu saja akan menimbulkan atau memunculkan hal-hal positif sesuai dengan pembelajaran yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah melakukan kebersihan bersama. Seperti yang kita pahami Bapak Ibu, kebersihan itu yang kita libatkan dalam lingkungan sekolah bukan hanya siswa saja, tetapi juga pendidik ikut terlibat di dalamnya. Dalam hal ini meningkatkan semangat peserta didik dalam gotong royong. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu adalah seperti pembelajaran yang kita alami sekarang adalah student center. Melaksanakan pembelajaran secara berkelompok, yaitu kegiatan yang berfokus pada peserta didik, sedangkan peran guru adalah melaksanakan semboyan Tuturi Handayani, yaitu memberikan dorongan, memberikan tuntunan kepada peserta didik supaya dia bisa belajar sesuai dengan kodrat. Bapak Ibu guru hebat,
dalam kesempatan ini ada yang menjadi satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas yang sudah kami sepakati dalam grup kami adalah kami ibaratkan bahwasannya pendidik itu ibaratnya seperti petani, seperti tukang kebun, yaitu merawat, memelihara, menjaga. Yang mana pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Seperti halnya peserta didik itu kita ibaratkan seperti bibit. Bibit itu disemaikan di tempat yang bagus, tumbuh dan berkembang dengan pemeliharaan yang bagus dan juga dirawat, pencahayaan yang bagus, pemupukan yang bagus sesuai dengan tepat guna, tepat sasaran, sehingga dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi padi yang bagus. Dalam hal ini Bapak Ibu, walaupun bibit itu pada dasarnya tidak bagus, tetapi ketika bibit itu ditanam di tempat persemaian ataupun lahan yang bagus dengan perawatan yang bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Tetapi sebaliknya, walaupun bibit itu bagus tetapi dia ditempatkan tidak pada lingkungan yang tepat, maka dia tidak akan menghasilkan buah yang bagus. Jadi tugas kita sebagai pendidik yang kami pahami adalah menuntun. Yang mana menuntun sesuai dengan kodratnya tanpa paksaan. Dengan wujudan dalam ingarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Yaitu dengan menebalkan tingkah laku, sesuai kodratnya diharapkan mampu membentuk karakter siswa. Ingarsa sung tulada, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri teladan. Ing madya mangun karsa, seorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tuturi handayani, seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Baiklah Bapak Ibu, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Itulah yang boleh kami berikan yang menjadi kesimpulan dari hasil kolaborasi kami terkait dengan konteks sosio-kultural. Terima kasih Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu guru hebat.